Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita tetap mendapatkan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat di malam-malam terakhir bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan nikmat kesehatan ini terus kita dapatkan sampai nanti di akhir bulan Ramadan dan kita bertakbir untuk mendapatkan hari Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita umatnya hingga akhir zaman. Jamaah tarawih rahimahullah, di 10 akhir bulan Ramadan ini tentunya banyak sekali tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau di 10 akhir bulan Ramadan aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya untuk menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, yaitu malam yang pahalanya sebanding dengan 1000 tahun. Kemudian beliau yasyuddu mi'azarahu, mengikat kainnya, artinya memfokuskan ibadah pada malam hari ini lebih lagi dengan 20 hari sebelumnya. Kalau 20 hari sebelumnya hanya biasa-biasa saja, tidurnya sering paling banyak, maka di 10 terakhir ini kita kurangi tidur kita hidupkan malam-malam akhir bulan Ramadan ini. Paling tidak ada 3 amalan yang kita lakukan untuk mengarungi 10 akhir bulan Ramadan ini. Yang pertama yaitu mencari Lailatul Qadar. Mencari tentunya dengan usaha, berbeda dengan menunggu. Kalau kita menunggu kita diam saja. Kalau mencari ada usaha yang kita lakukan, ada ikhtiar yang kita lakukan supaya bisa menemukan Lailatul Qadar itu. Hadis Rasulullah dan ulama sudah menjelaskan ada beberapa yang menjadi patokan di mana Lailatul Qadar itu berada, dan kebanyakan jumhur ulama mengatakan di malam-malam ganjil, yaitu malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Dan insya Allah pada malam hari ini kita masuk pada malam 25. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghidupkan malam 25 ini. Mulai nanti setelah sholat isya kita lanjutkan dengan sholat tarawih, kemudian sholat witir, kemudian kita pulang, kemudian kita kembali ke masjid untuk beriktikaf seraya menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Yang kedua yang kita lakukan di malam terakhir bulan Ramadan yaitu menghidupkan malam-malamnya itu sehingga tercapai Lailatul Qadar. Bagaimana cara menghidupkannya? Di antaranya adalah qiyamul lail. Maka kalau kita mengadakan tidak tidur dulu namanya qiyamul lail. Kalau kita tidur dulu namanya salat tahajud. Maka qiyamul lail kita laksanakan setelah sholat isya, kemudian tadi sholat tarawih, sholat witir, kita pulang dulu atau mau langsung. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat sunnah lainnya, sholat sunnah wudu, sholat sunnah taubat, sholat tahajud, kemudian sholat witir bagi yang belum witir. Maka kalau sudah witir, kata sabda Nabi, la witra fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat hajat dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, bisa kita hidupkan dengan membaca Al-Quran. Maka kalau kita bisa menghidupkan malam-malam ini dari mulai sejak jam 9 malam sampai nanti hatta matlail fajar, sampai azan subuh, 1 jam saja kita bisa menggunakannya 1 juz, maka 1 malam kita bisa mendapatkan 5 juz.
Kalau kita continue sampai nanti sisa 5 malam ini, insya Allah kita bisa khatam satu Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagi kita yang sudah terbiasa dan sudah berkali-kali khatam, itu lebih bagus lagi. Maka membaca Al-Quran ini adalah amalan yang kedua setelah kita melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud. Yang ketiga, kita isi dengan membaca sholawat. Kata firman Allah, kalau kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah membalasnya dengan 10 kali salawat, 10 kali kebaikan. Nah, salawat ini bisa kita baca macam salawat yang kita bisa baca. Cukup yang pendek juga bisa, Allahumma sholli ala Muhammad dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca istighfar. Apalagi menjelang sahur, setelah sahur menjelang sholat subuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, wabil asharum yastaghfirun. Dan dalam waktu sahur mereka beristighfar. Ini adalah amalan-amalan ahli surga. Maka antara setelah sholat sahur sampai sholat subuh, kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan astaghfirullahaladzim ataupun membaca syahadu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana rabbuka wa anta rabbuka wa ana ala ahdika wa dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yuhibbul anta, dan lain sebagainya. Yang penting kita baca istighfar. Kemudian juga kita isi dengan tahlil la ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah, amalan yang ketiga yang kita lakukan pada akhir Ramadan adalah membayar zakat. Membayar zakat ada 2 waktu yang disepakati jumhur ulama untuk membayar zakat. Yang pertama itu waktu zawas dan kedua waktu wujub. Waktu zawas menurut Imam Malik itu bisa 2-3 hari sebelum Ramadan berakhir, atau saat ini juga panitia sudah membuka pembayaran zakat fitrah. Kemudian waktu wujub. Waktu wujub itu dihitung setelah azan maghrib malam takbiran sampai khatib menjelang khatib mau naik ke atas mimbar. Maka bagi siapa yang hidup pada malam itu, dia wajib membayar zakat fitrah. Walaupun bayi yang lahir pada malam itu, malam Idul Fitri, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah di masjid kita ini ditetapkan sekitar 32.000 sampai 35.000 rupiah, atau dengan beras 2,5 kg 3, liter beras. Kalau kita melihat dari mazhab Syafi'i, itu sekitar 1 sa' itu 2,4. Kemudian majelis ulama mengatakan 2,5. Atau juga yang mengatakan 2,7. Maka jumhur ulama juga mengatakan lebih bagus 3 kg aja sekalian. Karena itu lebih bagus daripada kita ragu dengan apalagi kita sering makannya enak-enak. Makannya enak-enak di rumah, beli berasnya yang rojo lele, kemudian yang bagus-bagus. Zakatnya jangan zakat menggunakan beras yang raskin atau beras yang biasa saja. Kita biasa beli 12.000 sekilo, kita zakatkan yang 9.000, maka ini tidak boleh. Kita sudah bermuamalah buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siogianya apa yang kita makan itulah yang kita zakatkan. Lebih bagus lagi kita lebihkan. Karena itu merupakan amalan yang sangat baik. Nah, hadirin rahimakumullah, zakat fitrah ini adalah hukumnya wajib. Oleh karena itu, kita masih punya waktu 5 hari lagi untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Malam ini malam 25, kemudian nanti malam 27, malam 29. Mudah-mudahan pada malam-malam selanjutnya, mulai malam ini kita bisa bersama-sama mengoptimalkan ibadah kita pada malam ini, beriktikaf di masjid, kemudian melaksanakan qiyamul lail, kemudian istighfar, salawat Nabi, membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan itu kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Apa yang saya sampaikan adalah haqqul minallah, yang salah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.